pemberitaan bagian kelima. Beberapa minggu terakhir kita telah belajar dari firman Tuhan bahwa yang pertama, penderitaan dapat mendorong pertumbuhan kedewasaan rohani kita untuk mempersiapkan kita kepada panggilan kita. Yang kedua, penderitaan dapat membawa kita kepada kesempatan yang lebih baik. Yang ketiga, penderitaan menjadi kesempatan untuk membuktikan integritas kita, kejujuran kita, ketulusan hati kita, karakter kita. Yang keempat, penderitaan dapat membuat kita semakin menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Yang kelima, penderitaan dapat mempersiapkan kita untuk memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan, hati yang sensitif untuk melayani orang lain. Hari ini, biarlah kita menyadari bahwa yang keenam, penderitaan dapat mendatangkan kebaikan bagi kita dan juga untuk orang lain. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu di dalam ayat ini tentunya berarti termasuk segala penderitaan yang kita alami. Tuhan dapat membuat itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan yang utama adalah kita semakin bergantung kepada Tuhan, dan kita semakin bertumbuh untuk selalu melihat perkara yang kekal. Dengan kata lain, kita memiliki mata kekekalan. Kita juga semakin diubahkan untuk memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita. Ada kisah mengenai seorang anak Tuhan yang berasal dari Amerika, di mana ia dipenjara di sebuah negara lain oleh karena pemberitaan firman yang dilakukannya di negara tersebut. Selama ini ia telah mengajarkan kepada orang lain bahwa Bapa di sorga adalah Bapa yang baik, dan ia mengharapkan ketika ia akhirnya dipenjarakan oleh karena pemberitaan Injil, maka ia akan tetap baik-baik saja sekalipun ia berada di dalam penjara. Namun ternyata ia tidak mengalami seperti yang diharapkannya itu. Ia mendapatkan banyak serangan panik selama di penjara tersebut. Hampir setiap malam ia bermimpi buruk. Berbagai penyakit mulai menyerang tubuhnya, dan ia mengalami klaustrofobia selama ia di penjara, yakni ketakutan yang berlebihan terhadap ruangan sempit atau tertutup. Tetapi hal yang paling membuatnya menderita adalah setan terus-menerus menyerang pikirannya dengan berkata, "Di manakah Bapamu yang baik itu? Jika Tuhanmu memang Bapa yang baik, di manakah ia sekarang?" Tetapi kemudian anak Tuhan ini mengambil keputusan untuk tetap percaya kepada Tuhan dan tetap bergantung kepada Tuhan. Ketika ia dihadapkan kepada pengadilan di sana untuk ketiga kalinya, ia mampu menyampaikan dengan jelas berita keselamatan. Dengan berani ia memakai kesempatan tersebut untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dan ia mendeklarasikan ayat firman Tuhan di hadapan banyak orang, yakni Matius 5 ayat 11-12. "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Jadi semua penderitaan yang sedang dialaminya membuatnya menjadi seorang yang jauh lebih baik, yakni seseorang yang mampu melihat yang tidak kelihatan. Ayat firman dari 2 Korintus 4 ayat 17-18
benar-benar menjadi kehidupannya. Marilah kita juga membacanya. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita dapat mengatakan bahwa anak Tuhan ini memiliki mata kekekalan, karena ia melihat upah yang kekal yang menantinya di sorga. Jadi walaupun ia memang masih berada di dalam penjara, namun ia justru menjadi seseorang yang bergantung kepada Tuhan Yesus saja. Sehingga dalam penderitaannya tersebut, ia tetap memakai setiap kesempatan untuk terus berbicara mengenai Tuhan Yesus. Mungkin penderitaan kita tidak sebesar penderitaan dalam kisah anak Tuhan tersebut, tetapi kerap kali kita juga mengalami penderitaan di mana hal yang terjadi kepada kita ternyata sangat berbeda jauh dengan yang kita harapkan. Dalam hal ini, marilah kita belajar untuk melihat yang tak kelihatan, yakni melihat dengan mata kekekalan. Kita mengetahui bahwa murid-murid Tuhan Yesus atau semua rasul-rasul mengalami banyak penderitaan. Lalu mengapakah mereka tetap setia, bahkan tetap bersuka cita, seperti halnya Paulus dan Silas yang bernyanyi di dalam penjara, ataupun Petrus yang tertidur lelap di dalam penjara? Bukankah mereka sangat menderita? Tentunya ini disebabkan karena mereka dapat melihat yang tak kelihatan. Dan itulah juga sebabnya banyak anak Tuhan pada zaman dahulu, bahkan mungkin juga di masa sekarang ini, yang rela martir untuk Tuhan. Semua mereka itu sudah memiliki mata kekekalan. Mereka dapat melihat bahwa mereka akan menerima upah yang kekal. Mereka dapat melihat bahwa mereka kelak akan menerima mahkota mereka. Dalam Ibrani 11 ayat 27 dituliskan, karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi Musa bertahan karena ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kerap kali penderitaan yang kita alami mendatangkan kebaikan bagi kita, dalam hal kita bertumbuh untuk dapat melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Kita bertumbuh memiliki mata kekekalan, sama dengan tokoh-tokoh Alkitab lainnya, seperti yang tertulis dalam seluruh Ibrani pasal 11 tersebut. Di dalam penderitaanlah kita dapat belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan benar-benar tetap percaya kepada Tuhan. Kita merendahkan hati dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Tahu. Yesaya 55 ayat 9 berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi di dalam penderitaan yang tidak dapat kita mengerti dengan akal pikiran kita, tetap ada rencana Tuhan yang baik. Tentunya jauh lebih mudah percaya kepada Tuhan ketika semua doa kita dijawab, ketika semua keadaan kita baik-baik, atau ketika kita hidup dalam berkat yang melimpah. Tetapi kita juga harus belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan dan benar-benar menjadikannya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita ketika kita berada dalam penderitaan, ataupun ketika kita berada di dalam kegelapan malam. Yesaya 50 ayat 10 berkata, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan
dan bersandar kepada Allahnya. Janganlah pernah kita mengundurkan diri dari jalan Tuhan. Biarlah sebagaimana jawaban Petrus kepada Tuhan ketika banyak orang mengundurkan diri, kiranya kita juga menjawab demikian. Mari kita membaca Yohanes 6 ayat 66 sampai 69. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi walaupun banyak orang di sekeliling kita menjadi terkejut dan kecewa, lalu mengundurkan diri karena apa yang mereka harapkan dari Tuhan ternyata tidak sesuai dengan yang mereka alami, tetapi biarlah kita tidak pernah mengundurkan diri. Sebaliknya kita berkata bahwa kita tidak akan pergi kemanapun, karena kita tahu dan kita percaya bahwa hanya Tuhan dan firman-Nya lah yang memberikan hidup yang kekal kepada kita. Ingatlah firman Tuhan dalam Wahyu 12 ayat 11 yang berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dan Matius 16 ayat 25 yang berkata, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Juga Matius 19 ayat 29 berkata, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Biarlah penderitaan tidak lagi mengejutkan kita atau membuat kita menjadi kecewa dan mengundurkan diri, tetapi justru mendatangkan kebaikan kepada kita. Kiranya Yusuf di dalam Alkitab yang mengalami banyak penderitaan dapat menjadi teladan bagi kita. Dia mengalami hal-hal yang sungguh berbeda jauh dengan apa yang dalam mimpinya. Tuhan sungguh baik untuk mengaturkan kisah Yusuf tertulis di dalam kitab Kejadian, yakni di kitab paling awal, untuk mengajari kita bahwa sejak awal pun penderitaan bukanlah hal yang perlu mengejutkan kita, dan bahwa penderitaan dapat dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bahkan juga kelak bagi orang lain yang dapat kita jangkau dengan kehidupan kita, seperti halnya yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Dari Alkitab kita dapat mempelajari kehidupan Yusuf untuk menjadi teladan bagi kita. Yusuf adalah seorang yang sangat dikasihi ayahnya, hidup dengan begitu nyaman, memiliki mimpi menjadi penguasa atas keluarganya. Namun pada suatu hari, seluruh hidup Yusuf berubah oleh karena tindakan saudara-saudaranya yang iri kepadanya. Yusuf tidak menyadari bahwa saudara-saudaranya selama ini pun telah membenci ia. Saudara-saudaranya tersebut bersepakat hendak membunuhnya. Mereka pun melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Namun kemudian mereka mendapatkan ide untuk menjual dia sebagai budak. Apakah ketika hal itu terjadi, lalu Yusuf tenang saja, penuh kedamaian, dan mengetahui bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan baginya? Tentu saja tidak. Kejadian 42 ayat 21 sesungguhnya telah menggambarkan apa yang dikatakan Yusuf ketika hal itu terjadi. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya
ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Jadi ketika itu terjadi, Yusuf sangat sesak hatinya. Ia tentunya berteriak memohon belas kasihan dari abang-abangnya, tetapi mereka tidak mau menolongnya, dan mereka memang bermaksud mencelakakannya. Juga dalam Mazmur 105 ayat 18 dituliskan juga mengenai penderitaan Yusuf ketika dijual sebagai budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Jadi janganlah merasa kecil hati jika kita juga melakukan hal yang sama seperti Yusuf. Ketika kita sedang berada di dalam penderitaan yang hebat, Yusuf sesak hatinya. Yusuf memohon belas kasihan. Yusuf tentunya dipenuhi ketakutan saat kakinya dibelenggu dan lehernya masuk ke dalam besi. Yusuf tidak pernah diperlakukan demikian, hampir menyerupai perlakuan kepada hewan yang dibelenggu. Selama ini ia memakai jubah indah pemberian ayahnya, lalu sekarang ia dibelenggu, ia menjadi budak. Betapa paniknya Yusuf, betapa besarnya syok yang dialaminya dalam sekejap mata akibat perbuatan saudara-saudaranya. Kita juga dapat mengalami syok yang besar dalam sekejap mata. Misalnya satu telepon yang menyampaikan kabar buruk yang dapat mengubah seluruh hidup kita. Satu kunjungan kepada dokter yang mengatakan penyakit yang kita derita sangat parah dapat mengubah seluruh hidup kita. Satu bencana yang terjadi tiba-tiba yang dapat mengubah seluruh hidup kita. Semua hal itu dapat terjadi dalam sekejap mata. Namun ingatlah kisah Yusuf. Betapa besar pun penderitaannya, Tuhan tetap menyertainya. Dan Yusuf berakhir menjadi penguasa yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan hidup banyak orang lainnya. Tuhan juga mau menyertai kita dalam setiap penderitaan kita, dalam setiap langkah hidup kita. Cerita hidup kita dan masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Walau ada orang-orang di sekitar kita dan ada setan yang mau menghancurkan kehidupan kita, tetapi itu semua tidak akan berhasil. Mereka tidak akan dapat menghancurkan rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita, seperti halnya yang terjadi kepada Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf ketika ia di rumah Potifar, dan Tuhan juga menyertai Yusuf ketika ia berada di dalam penjara oleh karena difitnah oleh istri Potifar. Kelihatannya secara mata badani keadaan Yusuf tidak bertambah baik. Ia justru semakin menderita, sebab tidak ada kepastian bahwa Yusuf dapat keluar dari penjara itu. Namun Tuhan tetap bekerja di balik layar untuk kebaikan Yusuf. Kita semua haruslah percaya bahwa Tuhan juga tetap bekerja di balik layar untuk kebaikan kita. Walaupun mata badani kita belum melihat adanya perubahan yang berarti, atau justru mata badani kita melihat keadaan kita bertambah buruk. Pada suatu hari Firaun mendapat mimpi, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengartikannya. Di saat itulah Yusuf kemudian dipanggil untuk menghadap Firaun. Yusuf pun mengartikan mimpi Firaun tersebut dan memberikan usul yang baik kepadanya. Maka sejak saat itu kehidupan Yusuf berubah drastis. Mari kita membaca Kejadian 41 ayat 37 sampai 42. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu.
Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Yusuf kemudian diangkat untuk memiliki kuasa atas seluruh Mesir, dan Yusuf memimpin dengan baik. Kejadian 41 ayat 55 sampai 57 menuliskan, ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Semua penderitaan Yusuf tidak ada yang sia-sia, melainkan dikerjakan Tuhan untuk membawa kebaikan bagi Yusuf dan juga bagi banyak orang lainnya. Pada suatu hari, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum, tetapi mereka tidak mengenali Yusuf. Mereka tidak tahu bahwa semua kejahatan mereka terhadap Yusuf yang mengakibatkan Yusuf mengalami banyak penderitaan telah dikerjakan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi Yusuf dan bahkan bagi mereka juga. Yusuf telah mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf mengerti hati Tuhan. Yusuf hidup di dalam rencana Tuhan baginya. Mari kita membaca Kejadian 45 ayat 1 sampai 11, di mana pada akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau.
Sangat sulit bagi kita untuk membaca kisah Yusuf sejak dari Kejadian pasal 37 sampai Kejadian pasal 50 tanpa merasa terharu, bahkan tanpa menangis. Kita menyadari betapa semua penderitaan Yusuf telah dikerjakan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan baginya dan bagi orang lain juga. Janganlah lagi kita meragukan kasih dan kuasa Tuhan ketika banyak penderitaan, tragedi, bencana, atau hal-hal sulit lainnya yang kita alami, yang kita tidak dapat mengerti mengapa Tuhan izinkan terjadi. Tetaplah memiliki mata kekekalan. Tetaplah maju bersama dengan Tuhan Yesus. Tetaplah jalani hari demi hari dengan iman. Tuhan Yesus terus bekerja di balik layar. Suatu hari nanti kita akan mengerti bahwa semua itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita dan bahkan bagi orang lain juga. Ingatlah Yusuf yang akhirnya dapat berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Biarlah kita juga selalu mendeklarasikan hal yang sama. Kita juga berkata sebagaimana Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka